Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlan Fadila, saya dari kelas 10 TPL. Di sini saya akan membahas bab 5. Materi yang ada di bab 5 yaitu konektivitas antar ruang dan waktu. Oke, kita mulai ke pembahasannya. Apa itu konektivitas antar ruang? Konektivitas adalah keterkaitan atau hubungan. Sedangkan ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga dengan lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup daratan, perairan yang ada di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi sampai kedalaman tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya yang bagi kehidupan. Ruang. Berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Ruang digunakan manusia sebagai tempat tinggal dan tempat melakukan interaksi antar satu dan lainnya. Mereka saling menyapa, menegur, berkenalan, dan saling mempengaruhi. Manusia tidak dapat hidup sendiri, mereka selalu berhubungan dengan manusia lain. Hubungan tersebut tercermin dari interaksi sosial mendasari aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya satu dan lainnya. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia menciptakan berbagai hal untuk membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik. Setiap ruang di permukaan bumi meliputi karakteristik atau ciri khas tertentu. Karakteristik inilah yang kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Contoh, peristiwa banjir di Jakarta terjadi karena kerusakan hutan di daerah Bogor. Air hujan sebagian besar masuk ke sungai, hanya sebagian kecil air hujan terserap oleh tanah di Bogor. Akibatnya, Jakarta terkena banjir yang airnya sebagian berasal dari wilayah Bogor. Waktu. Selain terikat oleh ruang, suatu gejala atau peristiwa juga terkait oleh waktu. Waktu adalah masa atau periode yang terjadi pada kehidupan semua yang ada di permukaan bumi. Dalam sejarah, konsep waktu sangat penting untuk mengetahui peristiwa masa lalu dan perkembangannya hingga saat ini. Konsep waktu dalam sejarah mempunyai arti masa atau periode berlangsungnya perjalanan kehidupan manusia. Waktu dapat dibagi menjadi 3, yaitu waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Interaksi ruang. Perbedaan karakteristik ruang antar wilayah menyebabkan interaksi. Syarat interaksi keruangan ada 3. Yang pertama, complementarity atau saling melengkapi. Yang kedua, ada interfering opportunity atau kesempatan antara. Yang ketiga, ada transferability atau kemudahan perpindahan barang ataupun orang. Selanjutnya, pengaruh interaksi ke ruangan dan waktu. Yang 1, perkembangan pusat perdagangan dan produksi lokal. Kedua, perkembangan sarana dan prasarana. Ketiga, perubahan penggunaan lahan. Keempat, perubahan orientasi pekerjaan. Yang kelima, perubahan sosial. Terbentuknya forum kerja sama dan akulturasi budaya. Bentuk interaksi keruangan. Yang pertama, perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi merupakan bentuk interaksi keruangan yang mengakomodasi pergerakan antara wilayah dengan tujuan tertentu. Kedua, ada komunikasi. Komunikasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan ide atau informasi baik secara langsung maupun tak langsung. Contohnya, siaran televisi, streaming, website, dan marketplace. Yang ketiga, ada transportasi. Transportasi merupakan bentuk interaksi antar ruang dalam pergerakan barang dan jasa. Aspek konektivitas. Yang pertama, aspek ruang. Ruang permukaan bumi tidak hanya sebatas tanah yang kita injak, tetapi ada udara, air, batuan, tumbuhan, hewan, dan lain-lainnya. Yang kedua, aspek waktu. Waktu dapat dipahami sebagai kesatuan waktu, seperti detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, abad, dan seterusnya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini yaitu konektivitas antar ruang dan waktu adalah keterkaitan atau hubungan antara tempat yang ada di permukaan bumi dengan masa atau periode yang terjadi. Setiap ruang memiliki keterkaitan suatu dengan yang lain, begitu juga dengan waktu. Konektivitas antar ruang diikuti oleh perbedaan sumber daya yang dihasilkannya. Konektivitas antar ruang terjadi karena setiap ruang atau tempat memerlukan sumber daya dari ruang atau tempat lainnya. Oke, hanya itu materi yang bisa saya sampaikan dari bab 5.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.